Halo Supradi, Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat kue kering yaitu nastar klasik yang enak, lumer, dan lembut di mulut. Di sini nastarnya itu anti meleber, anti retak, mulus, dan kinclong. Penasaran kan cara membuatnya? Langsung aja yuk simak video ini sampai habis. Siapkan 200 gram margarin mix butter, 50 gram gula halus, 1 sendok teh tepung maizena, 50 gram susu bubuk, 1 butir kuning telur, 400 gram tepung terigu protein sedang yang sudah disangrai, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk, dan selai nanas secukupnya. Di sini selai nanasnya sudah saya pulung dan untuk resepnya bisa ditonton di video saya sebelumnya ya. Nanti linknya saya taruh di description box. Pertama, siapkan wadah, masukkan margarin mix butter, dan gula halus. Kocok hingga creamy. Di sini saya menggunakan mixer. Kalaupun nggak mau pakai mixer, pakai whisker juga boleh. Jangan terlalu lama ya, sekitar 1-2 menit saja. Setelah creamy, masukkan kuning telur, garam, dan vanili bubuk, lalu dimixer lagi sebentar, kira-kira 5 detik saja. Kalau dia terlalu lama memixer kuning telurnya, nanti bisa membuat nastarnya meleber. Oke, kemudian masukkan maizena dan susu bubuknya, mixer lagi sebentar, kira-kira 10-20 detik sampai dia tercampur rata saja. Nah, setelah selesai, ini kita matikan langsung mixernya, kita akan uleni menggunakan tangan. Nah, selanjutnya di sini adonan butternya tadi kan udah selesai ya, kita bisa sisihkan dulu. Untuk menguleninya atau mengadon menggunakan tepung, itu biasanya untuk cara saya sendiri ya, saya mau ambil itu sedikit-sedikit untuk mengadonnya, karena kalau kue kering itu dia rentan adonannya kering. Jadi agak susah untuk membentuknya nanti. Di sini saya mau ambil sekitar 3 sendok makan adonan butternya. Setelah adonannya tadi kita ambil, sisa dari adonan butter yang masih banyak itu bisa kita tutup menggunakan serbet ataupun cling wrap supaya adonannya tetap aman ya dari kotoran ataupun debu-debu. Jadi seperti inilah cara saya membuat nastar, mengambil adonannya itu sedikit-sedikit. Tapi kalau misalkan Supradi nggak mau menggunakan cara yang seperti saya ini juga nggak apa-apa, disesuaikan selera saja, gunakan cara yang paling mudah. Lalu tambahkan 6,5 sendok makan tepung terigunya. Ini adalah takaran pas menurut saya ya, karena kalau kue kering itu khususnya nastar, dia nggak boleh adonannya terlalu keras. Bisa berpengaruh pada kuenya nanti, dia bakalan keras ya. Jadi keuntungan cara yang seperti saya ini mengambil adonan sedikit-sedikit itu adalah misalkan kalau kita habis mencetak ini terus kita capek ataupun ada pekerjaan lain, bisa kita selesaikan dulu yang kita adon tadi. Jadi kan
adonannya itu dia nggak cepet keringnya. Dan juga mencetaknya juga dia gampang, langsung halus ya. Oke, selanjutnya kita ambil adonannya itu. Di sini saya menggunakan 1 sendok teh untuk 1 nastarnya, sedangkan untuk selainya itu sekitar 1/4 sendok teh. Jadi beratnya itu untuk kulitnya 7 gram dan untuk isiannya 4-5 gram. Untuk selai nastarnya ini usahakan dipulung ya. Dan untuk mengambilnya kita bisa gunakan jepitan nastar ataupun sendok makan supaya nggak lengket di tangan pada saat kita mengisikan selainya itu ke dalam adonan. Selanjutnya ini kita ambil adonannya 1 buah, kemudian masukkan isiannya, lalu kita tutup dengan cara seperti ini. Agak sedikit ditekan-tekan kayak gini ya, supaya permukaannya itu halus, lalu dibulat-bulatkan, letakkan di loyang. Loyangnya itu nggak perlu diolesi dengan margarin ya, karena dia udah pasti nggak lengket. Oke ya, jadi lakukan cara seperti ini sampai semua adonannya habis. Ini nastarnya sudah saya cetak semua. Dan untuk sisa tepungnya masih sekitar 125 gram. Jadi pakai tepung terigunya itu sekitar 275 sampai 300 gram saja ya. Tips supaya nastar yang kita buat ini dia nggak melebar saat di oven. Jadi setelah kita cetak, nastar yang ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Setelah itu baru di oven. Setelah nastarnya didiamkan selama 1 jam, sudah siap untuk di oven. Dan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Langsung saja oven kue nastarnya di suhu 150 derajat selama 45 menit sampai matang. Jadi suhu ovennya nggak boleh terlalu panas ya, bisa menyebabkan nastarnya retak. Kalau menggunakan oven tangkring, gunakan api yang paling kecil saja. Jadi setiap 10 menit, loyangnya harus kita bolak-balik supaya matangnya itu merata ya. Untuk olesannya di sini saya menyiapkan 1 sendok teh butter yang sudah dicairkan. Ada 2 butir kuning telur. Lalu tambahkan 1 sendok makan susu cair UHT dan pewarna makanan secukupnya. Kalau misalkan nggak mau pakai pewarna makanan juga nggak apa-apa, di skip aja. Baiklah, ini nastarnya udah mateng, langsung aja matikan oven. Ternyata nggak sampai 45 menit ya. Di sini saya tuh ngovennya sekitar 35 menitan. Ini dia udah mateng dan bagian bawahnya udah coklat. Nah, lihat
nastar yang udah kita buat tadi bentuknya masih tetap sama seperti pada saat nastarnya belum mateng ya, dan dia nggak meleber. Tuh, hasilnya juga mulus banget. Oke, jadi ini kita tunggu sampai nastarnya dingin baru diolesi dengan kuning telur. Setelah nastar dingin, langsung saja kita olesi dengan kuning telur. Ini saya biasanya kalau mengolesi nastar sampai bawah ya. Kita olesinya cukup 2 kali saja. Kita selesaikan dulu yang bagian pertama ini, setelah dia kering baru diolesi yang kedua. Nah, setelah selesai diolesi yang pertama, di sini kita lanjut ke olesan kedua. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini nastarnya sudah selesai saya olesi semua, hasilnya kinclong ya. Oke, selanjutnya oven lagi. Nastarnya menggunakan api atas saja, yang kecil ya, apinya di suhu 100 derajat selama 5-7 menit. Yeay, ini nastarnya udah matang nih seperadi. Jadi kita nggak perlu lama-lama untuk mengovennya, hanya untuk mematangkan kuning telurnya itu aja tuh. Langsung diangkat dan tunggu sampai nastarnya dingin. Ini dia seperadi, nastar klasiknya sudah selesai. Wow, cantik dan kinclong ya, mulus juga. Dia juga nggak retak sama sekali loh. Kebayar ya penat yang udah kita keluarkan tadi. Untuk satu resep ini menghasilkan 720 gram nastar atau sekitar 1,5 toples yang kecil itu. Nah, sekarang kita cobain yuk. Oh iya, untuk kuning telurnya itu dia anti copot loh. Jadi dia tuh udah bener-bener menyatu dengan nastarnya. Selain itu, dia nggak amis sama sekali. Harum banget wanginya. Tuh, ini lumer banget ya, kelihatan kan saat saya memecahkan nastarnya. Dia nggak keras, pokoknya ini repuh, lumer banget di mulut. Enak ya. Isiannya juga lumayan banyak. Rasanya enak, lumer, pokoknya mantul-mantul banget deh. Oh iya, ada satu lagi nih seperadi. Saran saya kalau membuat kue kering, terutama nastar ataupun kue kering apapun lainnya, usahakan memasaknya itu harus sampai benar-benar kecoklatan dan matang, supaya kuenya yang kita buat itu dia bisa bertahan lama sekitar 3 bulanan. Itu bisa menjadi pengawet ya untuk kuenya. Oke deh seperadi, sekian dulu ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya.